Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Darul Muslimin yang alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih sama-sama diberikan barokah, rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita masih mampu bermuajahah bil wujuh dalam majelis yang mulia. Sholat isya dilanjut dengan sholat tarawih insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah masuk tanggal berapa Ramadan, Pak? 27. Tadi 20 berapa? 7. Sekarang sudah masuk 28. Jadi setelah tadi adzan maghrib berarti kita sudah masuk tanggal 28 Ramadan. Apa yang bisa kita petik dari selama ini kita berada di bulan Ramadan? Hampir 28 hari penuh kita berada di bulan Ramadan. Apakah selama ini ketika kita berdoa ingin dijadikan orang-orang yang soleh, ibu-ibu pengen menjadi wanita yang solehah, apa sudah merasa kesampaian atau belum? Ini menjadi introspeksi atau muhasabah bagi diri kita masing-masing. Tetapi hakikatnya Pak, hakikatnya sebenarnya kita semua itu tidak hanya berhenti, tidak hanya cukup untuk menjadi orang soleh maupun solehah. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, tujuan utamanya itu bukan sekedar untuk menjadi orang soleh maupun solehah. Loh, selama ini kan doa kita pengen jadi soleh, kalau ibu-ibu pengen jadi solehah. Kok sekarang dikatakan soleh maupun solehah bukan tujuan utama? Memang tujuan utama itu sebenarnya bukan menjadi soleh maupun solehah. Soleh itu artinya baik, solehah juga artinya baik untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Tetapi tujuan seorang muslim, tujuan orang yang sudah mengaku bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, itu untuk menjadi muslih bagi bapak-bapak, muslihah bagi ibu-ibu. Apa bedanya soleh sama muslih? Apa bedanya solehah sama muslihah? Ma farqu baina soleh wa muslih? Apa bedanya soleh sama muslih? Kok tujuannya bukan soleh? Kok tujuannya malah jadi muslih? Iya, tujuannya tidak sekedar soleh, tetapi tujuan kita semua adalah menjadi orang yang muslih. Kalau soleh itu Pak, soleh itu al khairu li nafsi. Kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita menjadi orang baik, baiknya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kita mampu untuk menjadi orang baik, tetapi kebaikan kita hanya untuk diri kita sendiri. Contoh, kita ini pergi ke masjid berjamaah, niat untuk sholat berjamaah dari rumah. Ada tetangga kita di depan rumah, tidak pernah kita ajak ke masjid. Ayo Pak ke masjid jamaah, ayo Pak sholat ke masjid bareng-bareng. Tidak pernah kita mengajak, tidak pernah kita menggubris orang lain, tidak pernah kita menyapa untuk berbuat baik bersama orang lain. Yang penting kita datang ke masjid, sudah datang.
Baca Al-Quran sudah, nggak usah ngajak-ngajak anak, nggak usah ngajak-ngajak istri, nggak usah ngajak tetangga untuk tadarus Al-Quran. Sedekah juga seperti itu, tinggal sedekah saja selesai. Jadi menjadi orang soleh, menjadi orang baik itu sangat mudah. Tinggal melakukan kebaikan, yang penting baik dilakukan, mesti jadi orang soleh. Dan resiko untuk menjadi orang soleh itu mesti banyak orang yang suka, digemari oleh banyak orang. Itu resiko jadi orang soleh. Tetapi tujuan kita tadi saya sampaikan tidak untuk menjadi orang soleh, tetapi menjadi orang muslih. Kalau ibu-ibu muslihah, apa itu muslih atau muslihah? Al khairu li nafsi wa li ghairi. Kebaikannya itu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita sudah mampu berbuat baik, kita juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ketika kita sudah mampu datang ke masjid berjamaah, kita juga berusaha untuk mengajak anak-anak kita datang ke masjid, keluarga kita datang ke masjid, tetangga-tetangga kita datang ke masjid. Jadi kebaikannya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kebaikan itu juga ditularkan kepada orang lain, paling tidak di keluarga kita. Itulah tujuan kita menjadi seorang yang beragama Islam. Tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi baik juga untuk orang lain. Karena Rasulullah juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat baik untuk orang lain. Artinya apa? Kalau kita bisa bermanfaat kebaikan, maka tasarufkan, maka amalkan, maka ajak orang lain juga untuk berbuat baik. Jangan egois berbuat baik diri sendiri, hanya pengen beramal sendiri, hanya pengen sholat sendiri, hanya pengen tadarusan sendiri, tetapi berusaha untuk mengajak orang lain juga melakukan hal yang sama dengan kita, kalau itu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kita menjadi seorang yang muslih ataupun muslihah. Tetapi Pak, resikonya kalau kita menjadi orang yang muslih atau ibu-ibu menjadi orang yang muslihah adalah dibenci banyak orang. Kalau menjadi orang soleh itu disukai banyak orang, tetapi kalau sudah merubah dirinya menjadi orang muslih, mesti banyak orang yang tidak suka. Ini resiko Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja dulu itu sebelum diangkat menjadi nabi itu soleh. Bahkan orang-orang kafir itu sangat suka dengan yang namanya Muhammad, sangat cinta dengan yang namanya Muhammad. Digadang-gadang inilah penerus Quraisy, inilah penerus pemimpin Quraisy. Ganteng, gagah, adil, pinter, namanya Muhammad. Orang Quraisy semuanya suka, orang Mekah semuanya takjub dengan yang namanya Muhammad. Cinta semua, suka semua sama yang namanya Muhammad. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad sudah menjadi orang soleh, orang baik, disukai oleh banyak orang. Tetapi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada bulan Ramadan, kalau kita yakini jumhur ulama itu mengatakan pada 17 Ramadan di Gua Hiro, ayat 1 sampai ayat 5, Iqra ila akhir ayat, itu mulai orang-orang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad yang tadinya menjadi orang soleh, tetapi setelah menerima wahyu, kemudian dia mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan seperti dirinya, mengajak orang lain untuk taat terhadap Al-Quran, mengajak orang lain untuk taat kepada wahyu Allah. Maka orang yang tadinya dekat menjadi menjauh, orang yang tadinya cinta menjadi benci, orang yang tadinya suka menjadi tidak suka. Resiko menjadi orang yang muslih. Maka jangan heran kalau misalkan kita di sini yang kelas kita bukan nabi, kemudian kita mau ngajak orang memakmurkan Masjid Darul Muslimin, dianggap wah
Bapak ini baru kemarin masuk masjid aja sudah sok-sokan mau memakmurkan masjid. Allah baru kemarin kenal agama saja mau sok-sokan jadi pengurus masjid, mau banyak omongan seperti itu sudah wajar. Kenapa? Karena kita merubah diri kita dari soleh menjadi muslih. Sekelas Nabi saja, yang Nabi ketika merubah dirinya menjadi muslih, mengajak ke kebaikan orang lain, dibenci banyak orang. Apalagi kita, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain memakmurkan masjid, ada saja orang yang suudzon, ada saja orang yang menganggap bahwasanya kita sok soleh, sok baik, sok kenal agama dan lain sebagainya. Itu resiko menjadi orang yang muslih. Tetapi jangan kapok untuk menjadi orang muslih, karena memang tujuan utama kita tidak sekedar menjadi orang soleh, tetapi menjadi orang muslih. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita lalui, kita berjumpa dengan bulan Syawal, hari raya, tetapi bekas-bekas ibadah di bulan Ramadan, semangat ibadah di bulan Ramadan tidak hilang, tidak pergi ketika Ramadan hilang, ketika Ramadan itu pergi. Tetapi semangat ibadahnya tambah istiqomah. Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk tambah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sampai akhirnya nanti kita dijadikan sebagai orang yang muslim, yang muslih, yang mampu membawa kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.